Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadhani dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 3 Batam. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai organisasi regional dan global. Nah, saya akan menjelaskan mengenai organisasi militer regional dan global dan organisasi ekonomi regional dan global. Nah, sekarang saya akan memaparkan di video selanjutnya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai NATO, North Atlantic Treaty Organization, merupakan fakta pertahanan di kawasan Atlantik Utara. Dibentuk pada tanggal 4 April 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC. Nah, tujuan NATO ini adalah untuk menghadapi ancaman komunis dan juga untuk menciptakan keamanan bersama. Adapun anggota dari NATO, yang pertama itu ada Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Britania Raya, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Prancis, dan Portugal. Yang kedua adalah SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. SEATO ini dibentuk pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Tujuan SEATO ini adalah membendung persebaran ideologi komunis di kawasan Asia Tenggara dan juga sebagai tameng kolektif. Anggota SEATO itu ada Australia, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, pada tanggal 30 Juni 1977 SEATO itu dibubarkan. Yang ketiga itu adalah Pakta Warsawa. Didirikan pada tanggal 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Nah, dia tuh diprakarsai oleh Nikita Khrushchev. NATO dibentuknya sebagai akibat pembentukan NATO oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Anggota Pakta Warsawa ini ada Uni Soviet, Polandia, Jerman Timur, Cekoslowakia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Albania. Pada tanggal 31 Maret 1991, Pakta Warsawa ini dibubarkan. Yang keempat itu adalah CENTO, Central Treaty Organization. Didirikan pada tanggal 24 Februari 1955. Nah, negara anggotanya seperti Turki, Iran, Pakistan, dan Inggris. Mereka tuh melakukan kegiatan latihan militer gabungan secara periodik. Adapun struktur CENTO itu ada Dewan Menteri, Sekretariat. Yang ketiga tuh Komite Ekonomi. Yang kelima itu ada ANZUS. Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat merupakan fakta pertahanan bersama di kawasan Pasifik. Nah, ANZUS ini didirikan pada 1 September 1951 di San Francisco. Tujuan ANZUS ini adalah yang pertama meningkatkan keamanan di kawasan Pasifik. Yang kedua, meningkatkan kerjasama militer. Yang ketiga, membendung pengaruh komunis. Yang keenam itu ada The South Asia Association for Regional Cooperation atau SAARC. Nah, kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Selatan disepakati pada tanggal 8 September 1985. Negara anggotanya merupakan negara-negara yang berada di Asia Selatan seperti Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Dalam bidang ekonomi, SAARC ini membentuk SAFTA, yakni perdagangan bebas di kawasan Asia Selatan. Tujuannya itu adalah 1. Kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang kedua tuh mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga memperkuat kerjasama antar anggota
Dan yang keempat itu bekerja sama dengan organisasi lain. Saya akan menjelaskan mengenai organisasi ekonomi regional dan global. Nah, yang pertama tuh OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak. Nah, latar belakang OPEC ini adalah jatuhnya harga minyak pada perusahaan-perusahaan besar, sehingga harga minyak menjadi turun. Tujuan organisasi OPEC ini yang pertama adalah menjaga kestabilan harga minyak. Yang kedua, menghindari persaingan perdagangan minyak antar negara anggotanya. Yang ketiga itu adalah memenuhi kebutuhan minyak dunia. Yang keempat, mengkoordinasi dan menyatukan kebijakan tentang minyak bagi setiap negara anggota. Nah, negara anggota OPEC itu sebagai negara pelopornya itu ada Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Venezuela. Nah, terus anggota OPEC-nya nih yaitu yang pertama Aljazair, yang kedua Angola, yang ketiga Libya, yang keempat Nigeria, yang kelima Saudi Arabia, 6 Irak, 7 Iran, 8 Kuwait, 9 Qatar, 10 Uni Emirat Arab, 11 Ekuador, yang 12 Gabon, 13 Venezuela, 14 itu ada Indonesia sendiri, dan 15 Suriah. Pada tahun 2008 Indonesia itu keluar dari OPEC. Adapun dasar keluarnya Indonesia adalah sejak 2003 Indonesia ini tidak mampu melakukan ekspor minyak. Dan kedua ini saya akan menjelaskan mengenai APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, APEC ini dibentuk di dalam pertemuan di Canberra, Australia tahun 1989 atas usulan Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Yang kedua tuh ada faktor yang mendorong APEC ini adalah yang pertama, kekhawatiran gagalnya putaran Uruguay. Yang kedua itu munculnya blok perdagangan lain seperti Uni Eropa dan NAFTA. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota dengan prinsip saling menguntungkan, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Anggota APEC ini dari 18 negara anggota diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yang didasarkan atas kemajuan ekonomi dan industri, yaitu sebagai berikut. Nah, negara sangat maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Negara maju Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Negara industri seperti Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Dan Indonesia tuh sebagai negara berkembang seperti ada Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, RRC, Meksiko, Papua Nugini, Chili, dan Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. MEE ini adalah organisasi yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua yang mana Eropa tuh mengalami kehancuran. Dan pada tahun 1993 berganti menjadi Uni Eropa. Tujuan dari MEE ini yang pertama adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua itu memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggotanya. Yang ketiga tuh menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Struktur organisasi
ME ini yang memiliki 4 organ utama yang sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Majelis Eropa. Majelis Eropa ini adalah tugasnya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi tentang langkah kebijakan yang diambil. Yang kedua itu adalah Dewan Eropa. Dewan Eropa ini mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Yang ketiga itu adalah Komisi Eropa yang berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksanaan MEE. Terus Badan Peradilan ini merupakan badan peradilan administrasi MEE. Badan peradilan ini peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi dan peradilan antar negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para negara anggota. Nah, yang keempat itu adalah GATT. GATT ini adalah suatu kerjasama internasional yang diadakan dengan tujuan menghilangkan dan mengurangi rintangan-rintangan perdagangan internasional, khususnya tarif bea cukai yang tinggi, yang sangat menghambat dan mempersulit ekspor impor antar negara. Nah, prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar GATT ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip pasar dunia yang terbuka atau liberalisme perdagangan. Yang kedua adalah prinsip free trade, yaitu prinsip perdagangan bebas dan adil dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan internasional. Yang ketiga itu adalah prinsip reciprositas atau timbal balik yang saling menguntungkan. Yang keempat itu prinsip non-diskriminasi, yaitu prinsip perlakuan yang sama. Yang kelima itu adalah anti-proteksionisme, anti-dumping, dan anti-subsidi. Pada pertemuan di Maroko tanggal 15 April 1994 yang dihadiri 115 negara, nama GATT ini diganti menjadi WTO atau World Trade Organization dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995. Yang kelima itu adalah WTO World Trade Organization. Nah, awalnya bernama GATT, kemudian diganti pada 1 Januari 1995 menjadi WTO yang berpusat di Jenewa, Swiss. WTO ini merupakan badan khusus internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan internasional. Tujuan dari WTO ini adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua itu adalah mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang ketiga itu menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Yang keempat itu menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan masalah perdagangan internasional. Yang kelima, menciptakan aturan untuk perdagangan internasional. Nah, yang keenam itu adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA ini adalah kawasan perdagangan bebas untuk negara ASEAN. AFTA ini berdasarkan pertemuan para menteri ekonomi anggota ASEAN pada tahun 1994 di Chiang Mai, Thailand. AFTA ini bertujuan, yang pertama itu adalah tujuan AFTA meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan keanggotaan ASEAN. Yang kedua itu adalah meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN. Nah, yang ketiga itu meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar anggota ASEAN. Yang keempat itu adalah meningkatkan masuknya investasi dari luar negara anggota ASEAN dan memasukkan semua produk pertama yang belum masuk dalam skema Common Effective Preferential Tariff. Organisasi yang ketujuh yaitu NAFTA.
NAFTA itu adalah North American Free Trade Area. NAFTA ini adalah sebuah organisasi kerjasama perdagangan bebas negara-negara di antaranya Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992 di Washington DC dan dilaksanakan pada tahun 1994. Adapun latar belakang NAFTA. NAFTA ini mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Awalnya, NAFTA dilaksanakan oleh dua negara, Amerika dan Kanada. Pendirian NAFTA ini dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan budaya, perjalanan hingga cyberspace. Kerjasama yang dijalani Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Dan pada September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. Adapun tujuan pembentukan NAFTA, yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Yang kedua itu menghilangkan berbagai hambatan perdagangan. Yang ketiga itu menciptakan iklim untuk mendorong persaingan yang adil. Yang keempat, meningkatkan peluang investasi. Yang kelima itu memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual. Yang keenam, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan atau permasalahan perdagangan antara ketiga negara anggota tersebut. Nah, NAFTA ini menghilangkan semua batas-batas non-tarif bagi perdagangan sektor pertanian antara Amerika Serikat dan Meksiko. Ketentuan agrikultural Amerika Kanada itu berdampak sejak 1989 yang digabungkan dengan NAFTA. Dengan ketentuan ini, semua tarif pada perdagangan sektor pertanian antara Kanada dan Amerika Serikat dicakup oleh tarif kuotas yang dihapus sejak 1 Januari 1998. Nah, Meksiko dan Kanada tuh mencapai kesepakatan NAFTA bilateral yang terpisah pada akses pasar bagi produk-produk sektor pertanian. Dan perjanjian Kanada-Meksiko menghilangkan hampir semua tarif baik secara langsung atau selama 5, 10, 15 tahun. Tarif kedua negara tersebut berdampak pada perdagangan susu, ayam, telur, dan gula. Nah, organisasi yang ke-8 yaitu CAFTA. CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Pada November 2002, CAFTA ini resmi disahkan saat KTT ASEAN di Kamboja. Namun, usulan perjanjian CAFTA baru ditandatangani menteri-menteri negara di ASEAN dan Cina pada tahun 2004. Di Indonesia sendiri, pemberlakuan CAFTA ini dimulai pada 1 Januari tahun 2010 karena banyak kontroversi mengenai CAFTA. Guna menindaklanjuti CAFTA, sebuah forum zona perdagangan bebas Cina ASEAN pun digelar pada 2010. CAFTA ini berlaku mulai tahun 2010 untuk 6 negara. Ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dan tahun 2015 untuk Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.